Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan kondisi sehat semuanya. Pada hari ini yang cerah, saya akan mempresentasikan paper saya. Ya. Sudah lama sih sebetulnya, sudah tahun 2015, tapi saya berkeinginan untuk membahasnya. Ada beberapa latar belakang kenapa saya membahasnya. Jadi ini paper ini ditulis oleh saya dan rekan di print Pak Ahmad Syafiul waktu itu. Jadi judulnya adalah prediksi umur kelelahan struktur badan pekan kapal selam karena pengulangan perubahan beban hidrostatik. Saya Wibowo Harsonugroho, resminya bekerja pada Pusat Teknologi Hidrodinamika BRIN, Surabaya, Indonesia. Ini adalah kerangka presentasi saya sebagai berikut, pertama itu latar belakang, kemudian pendahuluan, teruskan dengan dasar teori, lalu bahas sedikit tentang metode elemen hingga yang kita aplikasikan untuk menyelesaikan persamaan pada permasalahan pada paper ini, kemudian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan, serta daftar pustaka untuk paparan ini ya. Kita mulai aja. Nah, ini kena latar belakang. Jadi istilahnya kenapa kok saya ingin memberikan paparan ini, karena bahwa pada tahun 2021 kemarin ya. Jadi makalah saya ini, prediksi umur kelelahan struktur badan pekan kapal selam, ini banyak yang mengkutip, terutama untuk media massa ya, seperti ada ini pada dari Detik News tanggal 27 April 2021, dia mengutip dan mengatakan bahwa kapal selam Nanggala merupakan kapal buatan Jerman yang mulai aktif digunakan tahun 1981. KRI Nanggala sudah beroperasi kurang lebih 41 tahun. Mengutip dari penelitian oleh saya ini ya, oleh Wibowo, jadi bahwa 29 tahun merupakan batas kelelahan badan kapal dan merekomendasikan penghentian kapal selam setelah pemakaian 25 tahun. Khusus untuk badan pekannya maksudnya sebetulnya ya, tapi kami akan jelaskan. Kemudian dari Prima atau dari Netcom ID tanggal 22 April itu juga mengutip saya dan Pak Ahmad Mujahid, itu paper saya, yang mengatakan bahwa untuk umur 42 tahun itu sudah jauh melebihi batas ideal usia pemakaian armada kapal selam. Kemudian dari Wokren, 22 April juga, ada yang berkata, lantas sebenarnya berapa usia ideal armada kapal selam? Juga melansir Netcom, yang mengutip paper saya lagi, itu ternyata 42 tahun sudah melampaui batas ideal. Dijelaskan kapal selam mengalami perubahan beban yang berulang atau repeated load setiap kali melakukan tugasnya, yakni menyelam, lalu kembali ke permukaan laut. Sebab terdapat tekanan di permukaan hingga kedalaman laut tertentu, yang jika dilakukan berulang-ulang menjadi kontribusi besar pada kelelahan material struktur kapal. Kemudian Ramadan tahun 2021 dari Kompas Siana juga menulis, menurut jurnal ilmiah saya dan Mas Aaf itu, kapal selam dengan umur 41 tahun telah melebihi batas ideal pemakaian. Karena adanya tekanan hidrostatis di mana kapal selam mengalami perubahan beban yang berulang dan menyebabkan kerusakan pada struktur kapal selam. Jika umur kapal selam sudah melebihi dari 29 tahun. Dengan demikian, menurut saya, umur kapal selam Nanggala ini merupakan salah satu penyebab dari tenggelamnya kapal selam itu. Nah, terakhir juga dari Sulut ya, www.sulut.co.id
Sulut 24.com tanggal 25 April juga mengutip bahwa peristiwa penyelaman dari permukaan laut masuk ke kedalaman operasional dan kembali ke permukaan lagi menyebabkan kapal selam mengalami perubahan beban yang berulang atau disebut repeated load. Ini merupakan kondisi cukup besar dan kejadian material struktur kapal. Kita sekarang masuk ke teori ya dari paper saya, jadi mungkin bisa kita bahas. Ya, pendahuluan dulu ya, kenapa sih sebenarnya paper itu saya tulis dengan teman-teman waktu itu? Karena itu adalah part dari riset kita dari Insinas waktu itu tahun 2015 dari Kemenristek Indonesia. Jadi intinya itu kemandirian bangsa dalam bidang militer riset dan pengembangan alutsista dalam negeri adalah suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Di mana hal ini juga berlaku pada desain dan pembangunan kapal perang untuk mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang memiliki luasan daerah maritim mencapai 2 kali dari luas daratan. Ya. Dengan dikuasanya teknologi desain dan rancang bangun kapal selam tentunya akan meningkatkan efek penggetar atau deterrent efek dari bangsa Indonesia terhadap kekuatan asing yang ingin menguasai atau mempermainkan bangsa ini. Salah satu aspek yang penting untuk dikaji adalah secara riset ya, adalah pengaruh beban berulang hidrostatik pada komponen struktur badan tekan kapal selam. Perubahan beban statik ini sangat dominan karena terjadinya perubahan tekanan hidrostatik dari kapal selam saat menuju ke kedalaman operasionalnya atau kembali ke permukaan. Komponen struktur ini diharapkan harus handal dan berumur kelelahan tinggi, jadi bisa panjang gitu ya, selama kapal selam melakukan operasinya. Jadi kita sebutkan apa sih dengan badan tekan ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maksud dengan badan tekan adalah badan yang konstruksi kapal selam tersebut yang menerima tekanan hidrostatik tersebut, tekanan air, ya, saat dia menyelam. Itu adalah yang kita lihat dari sini bentuk ini. Ini kapal selam kita potong ya, hitungannya adalah di dalam sini bentuk ini. Badan tekan yang bentuknya warna hitam tebal ini disebut dengan badan tekan. Ini berupa selubung. Bentuk yang untuk dalam studi ini, dalam riset ini, dalam paper ini, bentuk badan tekan kapal selam yang digunakan pada studi ini mengacu pada kapal selam tipe U209. Ini saya sama sekali tidak berbicara Nanggala atau apa ya. Jadi riset tersebut karena kesulitan untuk mendapatkan data teknis, jadi kita hanya mencari itu di internet dan kebetulan ada U209, jadi sehingga 209 tersebutlah yang kita pakai untuk riset ini. Kalau dia kebetulan sama dengan Nanggala atau Cakra itu kebetulan aja. Jadi tipe U209 menunjukkan pada gambar di atas, di mana berupa selubung konstruksi dalam bentuk kapal selam keseluruhan. Jadi ini kayak bentuk silinder gitu yang menutupi semua komponen di dalam. Nah itu dengan konstruksi yang menerima tekanan dari luar, ya, menyeluruh tekanan hidrostatik. Nah, data teknis dari varian kapal ini U209 diperlihatkan pada tabel berikutnya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis sebetulnya dari displacement, pressure. Ini pressure hal diameter ini, pressure hal ini yang disebut dengan badan tekan. Kita lihat di sini diameternya sama semua untuk U209, cuma ada macam-macam ini. Ada tipe 1100, 1200 hingga 1500. Jenis powernya dari diesel ya. Propulsion diesel. Ada dua, jadi pada saat dia di atas permukaan air dia menggunakan diesel propulsion. Kalau dia sudah menyelam, dia akan menggunakan electric propulsion, baterai ya, untuk menggerakkan baling-balingnya.
Nah, kemungkinan saya menggunakan yang tipe kalau saya 1300 ya. Mulai saya 59,5 sampai 62 ini yang nomor 3 kalau salah ya. Ini beberapa kemarin ini. Anda bisa mengambil gambarnya dari internet ya di Wikipedia. Nah, sekarang kita menjelaskan. Jadi secara mudahnya untuk memahami bagaimana kapal selam dapat menyelam dan muncul ke permukaan laut, yaitu dengan menggunakan mekanisme pengaturan masuk keluarnya air di dalam tangki-tangki balas atau tangki-tangki balas gitu ya, di mana pergerakan kemarin dengan gambar di atas jadi seperti ini ada ada 4 phase ini 4 fase ya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pada kondisi 1 pada saat mau akan menyelam dia tangki balas mulai terisi dengan air. Selanjutnya diarahkan dengan hydrophone di belakang ini, hydroplane sorry dengan hydroplane jangan mengarah ke bawah ke kondisi 2. Nah, pada saat kondisi 3 ini kapal selam sudah beroperasi dalam air. Kalau dia ingin kembali ke permukaan, balas airnya itu dikuatkan sehingga kapal selam dengan mudah kembali lagi ke permukaan. Itu secara simpelnya begitu. Jadi kita melakukan gerakan hydroplane tersebut, kecepatan kemudian dengan propeller dorong maju baling-balingnya serta mengaktifkan hydroplane-nya ya untuk ke kiri, untuk ke atas dan ke bawah. Nah, peristiwa penyelaman dari permukaan laut masuk pada kedalaman operasional dan kembali ke permukaan lagi, seperti yang diperlihatkan pada gambar sebelumnya, menyebabkan kapal selam mengalami perubahan beban yang berulang ya, jadi dari atas permukaan turun ke bawah karena tekanannya kan beda. Jadi dia naik ke atas, jadi dia mengalami repeated loop, sehingga material tersebut seperti diadakan tarik tekan gitu ya. Seperti dia menyelam mungkin tekan, dia terus dia naik lagi dia akan kembali ke seolah materialnya kembali lagi semula gitu ya. Nah, dasar teorinya bagaimana sih sebetulnya itu ya? Kalau anggap saja ini adalah suatu kapal selam yang kita bahas hari ini. Ketika silinder breathing tipis ya, mengalami tekanan eksternal, ya, nah bisa juga terjadi namanya buckling gitu ya, terus kegagalan. Jadi kalau cangkang itu dianggap bulat sempurna dan tebalnya seragam, material memenuhi hukum Hooke. Dengan radial dapat diabaikan dan kesulitan normal adalah linear. Uh, jadi maksudnya dengan radial itu tegangan yang searah dengan jari-jari. Dianggap diabaikan karena ini, karena dianggap tipis ya. Kalau dia tebal, memenuhi aturan cangkang tebal itu harus begitu. Tapi ini kita anggap dia tipis sehingga itu dapat dianggap kecil dibanding dengan tekanan normal yang dialami oleh badan tekan kapal selam. Asumsi yang lebih mendekati juga dibuat dengan menggunakan teori elastisitas Ergustrum. Ya, ini ada rumusnya W, KE, T over D pangkat 3. Semuanya dalam bentuk PSI. Nah, ini adalah faktor di mana tekanan kita tidak boleh lebih yang diharapkan ini. Kalau ini berarti akan hancur. Nah, ini ada beberapa kolaps kegagalan yang ditampilkan di sini. Jadi ada yang seperti ini ya. Section I yang melengkung di sini ada juga interframe buckling. Jadi antar frame-nya ada frame-nya ya. Bisa juga terjadi seperti ini ya. Nah, sehingga kita perlu memberikan penguatan pada setiap badan tekan ini disebut dengan spring ya. Ringnya bergerak. Ada juga bulkhead. Ini baru juga menahan beban juga, sekat-sekat. Ini
Jadi ini yang harus kita simulasikan sebetulnya kondisi beban ini. Nah, setelah kita mendapatkan angka tekanan yang bekerja, atau nanti tekanan dirubah dalam stres terhadap atau tegangan yang bekerja pada plat di tekanan kapal selam tersebut, kita tentunya bisa akan menentukan umur. Berapa sih lama dia bertahannya ya dengan tekanan seperti itu bolak-balik. Jadi untuk menentukan umur operasional struktur badan tekanan kapal selam ini digunakan teori Palmgren-Miner Rules. Aturan Palmgren-Miner cumulative damage ini dipakai untuk menghitung umur kelelahan komponen struktur dari logam. Komponen struktur berupa badan tekanan kapal selam akan berubahnya tekanan yang acak dari dan tekanan utama dan dengan kemudian elemen hingga. Untuk menghitung seberapa lama umur kerusakan terjadi dilakukan dengan melakukan penjumlahan urutan kotak-kotak atau blok berupa amplitudo tegangan yang tetap dan berbeda antara kotak satu dengan lainnya. Nah, ini jadi persamaannya jika N1 adalah jumlah dari siklus dari balok ke I dari amplitudo tegangan perubahan yang tetap sigma A ini dalam suatu urutan kotak-kotak M, dan jika NFI adalah jumlah siklus yang menyebabkan kerusakan pada sigma AI, di mana diperoleh dari kurva SN, nanti adalah kurva kelelahan material itu, maka aturan Palmgren-Miner, kerusakan Palmgren-Miner itu terjadi ketika ini ya, D sigma 1 sampai M, NI sama dengan 1. Ini terpenuhi, berarti diasumsikan struktur tersebut, konstruksi tersebut adalah fail. Itu umurnya. Ya. Nah, kemudian kita ketahui kita perlu data kelelahan material itu. Dari mana kita boleh? Itu juga dari eksperimen material tersebut. Nah, kebetulan untuk kapal selam ini kita mengetahui bahwa mereka menggunakan antara HY80 atau sampai HY130 ya. Cuma dalam studi ini saya pilih menggunakan HY80. Normal mungkin ya HY80. Saya tidak tahu sebenarnya yang untuk di kapal selam Nanggala itu HY berapa, HY berapa. Tapi dalam risetnya dalam paper kami menggunakan mengasumsikan bahwa kapal selam yang kami hitung itu menggunakan material HY80. Nah, sehingga ada beberapa eksperimen telah melakukan kelelahan material dan badan tekan kapal selam itu sebenarnya sudah cukup. Nanti sini saya tampilkan eksperimennya itu, jadi badan tekan kapal selam studi ini itu kita lihat menggunakan HY80, kemudian kita lihat umurnya ini ya, sampai berapa cycle dia akan patah. Kalau kita lihat dari sini, garis lurus ini adalah namanya threshold dalam ketik gitu, dalam kelelahan. Jadi kalau misalkan tegangan yang terjadi itu untuk baja ini semua di bawah threshold, itu maka diasumsikan maka dia tidak pernah lelah. Gitu ya. Jadi kalau strukturnya mengalami tegangan di bawah 40 PSI ini bisa dianggap aman-aman aja. Hanya permasalahannya adalah kalau jika tegangan yang terjadi itu melampaui di atas threshold ini berapa kali. Nah, itulah umur bisa kita hitung berapa. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dari ini ya, untuk 80% kuat putus, cycle-nya sekitar 4 kali 10 pangkat 4. 70%, sehingga 15 kali 10 pangkat sekarang. Pada 50%, 4 kali 10. 50% ini dianggap sebagai threshold tadi. 50% kuat putus. Jadi kalau tegangan pada struktur itu terjadi, hingga 50% kuat putus itu merupakan batas aman atau threshold yang harus didapat oleh struktur tersebut. Ya.
kemudian kita beranjak ke dasar metode elemen hingga. Jadi untuk menghitung berapa tegangan yang terjadi pada struktur badan tekan kapal selam ini, kita menggunakan metode elemen hingga. Nanti kan kita mendapatkan nilai tegangan maksimum dan tegangan minimum dari prinsipal stresnya ya. Atau dengan kata lain kita menyelesaikan ini persamaan matrik dari tiga ini, kita menghitung kita akan mendapatkan prinsipal stress dari tegangan utama yang menggunakan perangkat lunak ya. Nah dari sini kita mendeskriptis atau memutus ya badan tekan tersebut jadi seperti ini. Pertama kita buat dulu, kita desain badan tekan seperti ini, kemudian kita membuat dilengkapi oleh ring ini dengan jarak ini adalah web frame-nya besar-besar, tapi tidak menambahkan small ring. Jadi itulah bedanya, kemungkinan besar kalau seandainya kapal selam Nanggala itu mempunyai intermediate frame, itu mungkin hitungan saya bisa juga salah ya, tapi ini saya asumsikan badan tekan tersebut hanya ditopang oleh web frame. Kalau dengan web dengan frame yang kecil lagi, kecil itu gading ya, dengan gading yang kecil ada gading besar, gading kecil, ini gading besar yang saya pasangkan di sini. Sebenarnya yang benar itu dalam antar gading besar ada gading-gading kecil gitu ya. Karena itu bisa juga memperpanjang umur karena kita bisa stres yang terjadi pada struktur bisa lebih kecil. Nah ini kemudian gambarnya kita deskrip dengan elemen hingga sampai hingga 100.046 elemen 3D ya, tetrahedron, dan jumlah nodes sebanyak 204.206. Saya cukup lah ya, automatic generation dari perangkat lunak tersebut. Ya kita akan memperoleh semacam ini. Jadi ada 3 kondisi yang saya hitung, soal saya anggap bahwa kapal selam ini akan bekerja di kedalaman 100 meter operasionalnya ya. Jadi paling enggak jadi permukaan dia 5,5 meter dulu, turun melewati 50 meter, kemudian ke 100 meter dan dia menyelam. Setelah itu dia naik lagi. Dia lagi 150 dan 5,5 gitu ya. Itu dia. Nah, saya mengasumsikan bahwa kapal selam tersebut akan hidroplannya itu kita buat 30 derajat. Dan saya baca-baca kemarin kan 30 derajat mestinya sekitar 15 ya. Tapi ini saya anggap 30 derajat. Jadi nilai tegangan yang dialami setelah perhitungan dengan elemen hingga tadi kita menggunakan maksimum dan minimum, saya tampilkan di sini. Jadi tegangan utamanya sekian, hasil dari elemen hingga, min plus ini maksudnya itu dialami kompresi dan tarik tekan gitu ya. Jadi dalam kondisi kedalaman yang sama dia pun mengalami peristiwa tarik tekan itu, max dan min. Itu harus kita perhitungkan. Nah kemudian untuk bisa mendapatkan dalam kurva kita dari MPE kita konversikan ke KSI. Nah kemudian seperti umumnya untuk di laut ya, di kapal selam tersebut, itu kita bisa menggunakan keselamatan, faktor keamanan. Kita menggunakan sekitar 2,5 ini. Maksudnya apa? Jadi berarti kita asumsikan tegangan yang terjadi saat itu adalah 2,5 kalinya, gitu ya. Jadi dengan 2,5 kalinya agar dia itu aman, gitu ya. Itu adalah umum untuk di laut ya. Jadi misalnya kita untuk mengatasi masalah korosi, masalah yang lain juga, peristiwa gerakan mungkin dalam air kita nggak tahu ya. Jadi, supaya amannya untuk di bangunan-bangunan kelautan itu untuk marine structure, umumnya orang menggunakan nilai 2,5.
Jadi sekarang tegangan utama itu tegangan utama dari model elemen hingga tersebut kita kalikan 2,5 gitu ya. Sehingga, nah kemudian kapal tersebut saya asumsikan dia apa namanya menyelam dengan kecepatan nanti ada dan dengan arah sekitar 30 derajat ya. Ini harus mungkin jadi time series semacam ini. Kita rekam sejak bebannya sekitar berapa detik itu. Dan naik lagi atas gitu ya. Yang dialami dalam 1 hari misalnya ya. Gitu. Jadi maksudnya rekam ini beban yang terjadi. Kalau yang ulang konstan ini durasi menjadi kedalaman berapa itu ya waktunya. Jadi waktu menyelamnya ini menyelam dan naik kembali. Kalau kita ada lihat ada berapa dari 5,5 ke 100. Nah, sebenarnya ini bisa dilengkapi lagi, jadi ini tidak lengkap ya. Panjang bebannya hanya pada dia turun aja sepanjang ini. Jadi saya asumsikan pada dia turun dan naik sama gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan jadi misalnya saya kalikan 2 ya untuk time history-nya ya. waktu bekerja bebannya ya. Nah ini kan berarti kan maka umur kelelahan ini sudah 1,31 kali 10 pangkat 5 ya. Sekitar 16 detik kejadian ini 16 detik beban maksudnya ya. Jadi kalau kapal ini diasumsikan menyelam atau muncul ke permukaan dari kedalaman 100 dengan kecepatan 10 knot atau 5,12 meter detik dengan arah 30 derajat, yang nanti bisa kita koreksi juga ini. Maka pembebanan T adalah ini ya, di sepanjang 22 detik. 22 detik pembebanan maksudnya ya. 22 detik. Nah, jadi kita lanjutkan. Bila badan tekan kapal beroperasi selama 120 hari layar, selama 1 tahun dengan asumsi setiap harinya 1 kali menyelam dan 1 hari lainnya naik ke permukaan. Maka dengan pembebanan penuh pada tersebut, maka umur kelelahan menjadi ini ya 7.621,16 detik ini bagi dengan 22 hari. Ya, 22 hari. Sama dengan 3 bagi 20 tahun ya. Ya, karena kan hari bagi dari 120 hari lalu, 120 hari ya, dalam setahun itu. Sehingga kelelahannya menjadi sekian. Jadi umur kelelahannya hampir 76.071. Dari mana itu sih? Itu dari sini ya. Jadi kita lihat tadi kalau di apa namanya Palgrave Minor tadi, kalau kita lihat ayat sebelumnya ini kan sebetulnya yang aman bagi tegangan itu sekitar tadi itu ya 50 ya. Nah, kalau Anda lihat di sini dia terjadi 2 kali. 2 kali mengalami apa? Kejadian melebihi angka 50 tadi yang aman dan 1 plus dan satunya minus ini ya. Tekan. Nah, 2 kali aja sehingga kita bisa melihat di sini di bloknya itu nah, dia ada kejadian stres yang ke 50 atau ke 347 MPa itu 1 kali. Itu kalau berulang-ulang itu umurnya sampai 2 kali 10 pangkat 6 ini. Baru dia akan hancur anunya, materialnya. Terus yang beban kedua yang 74 KSI itu atau 514 1 kali juga kejadiannya itu dia di 900 ya, cycle atau ini 1, ini kali ini. Jadi ini kita jumlahkan ini ya. Jadi dari nilai yang di atas dapat lihat pada tabel 1 dengan nilai total N adalah 1, ini jumlah ini 51 ini 1,5 sehingga akan dapat umur struktur badan tekan kapal selam ini adalah 1/50.000 tambah
Ini 50 N-nya, cycle kehancuran. Ini yang tadi D1 plus D2 itu. Ini 90.000 sama dengan 1/. Sehingga D untuk hancur itu adalah 1/. Ini ya. Jadi dibalik sekarang. Seperti jadi satu ini. TF, kayaknya ada 7.000, 76.000. Nah, jadi kalau misalnya dalam 10 knot, kedalaman 100 meter kan bagi pos 30 ya. Kalau misalnya hidroplanenya, saya lihat kemarin, saya lihat acara apa film itu ya, film yang mana kapal selam Amerika, USS Arkansas itu kan dia yang tidak waktu dia meluncur itu 15 derajat. Ini bisa kita ganti 15 jadi agak panjang lagi pembebanannya. Akibatnya kalau ini makin panjang pembebanan berarti kan umurnya makin pendek maksudnya ya. Jadi ini makin panjang ini makin kecil. Nah ini kalau kita lihat satu kali dan satu kalinya lah ini 22 di sini. Pembaginya semakin panjang ini, jadi makin pendek umurnya. Jadi mungkin juga kalau kita menggunakan yang model pelan tadi itu malah memang memang satu kelemahan dari teori ini adalah kita tidak bisa membandingkan jika beban itu cepat dan beban itu pelan gitu ya. Jadi dia hanya mengambil tabel tabel dari kelelahan saja. Ya, kita harus mungkin bisa saja kan kalau bebannya cepat terima dan bebannya pelan itu mungkin bisa mengurangi efek pengurangan gitu ya. Jadi mungkin dengan demikian mungkin kita bisa saja mengurangi faktor keamanan tadi ya. Jadi kan ini terlalu tinggi dianggap 2,5 faktor keamanan, tapi bisa juga untuk supaya aman itu bagi kita desainer ya tetap aja. Ya mungkin ini sekitar nanti turun-turun jadi 25 tahun bukan 29 ya. Kalau misalnya kita menggunakan teori yang hidroplanenya itu ya 15 derajat gitu ya. Nah, itu sudah selesai. Jadi kesimpulannya, secara umum, paparan ini menunjukkan cara memprediksi umur pakai dari struktur badan tekan kapal selam di dalam laut. Nah, penentuan umur ini sebenarnya aplikasinya bisa di mana aja tergantung materialnya ya. Tapi yang kita contohkan di sini adalah pemakaian material HY80 untuk kapal selam. Sedangkan metodenya menggunakan palm grand minor. Itu ya, itu sudah cukup lama teori ini dan masih cukup valid ya. Misalnya kalau teman-teman bisa menggunakan teori lain juga bisa, tapi saya rasa tidak begitu banyak bedanya. Nah, sehingga yang ketiga dari research ini kita mendapatkan bahwa umur pelan struktur badan tekan kapal selam ini adalah 29 tahun dengan asumsi kejadian beban berulang selama 22 detik per harinya, yaitu kejadian satu kali dan naik ke permukaan dan naik ke permukaan ya satu kali, jadi turun dan naik selama makan waktu uh, 22 detik. Kemudian ini adalah jadi ini beberapa apa bisa baca lagi di saya di referensi ini daftar pustaka yang nama saya ini di daftar bisa di download di internet. Yang kedua ini yang untuk expand, ada beberapa gambar saya ambil dari situ untuk presentasi ini ya. Ini ada yang tahun 2016 untuk menggunakan structural health monitoring atau jadi struktur dari badan tekan tersebut bisa kita pasangkan sensor ya kayak strain gauge dan kita sambungkan ke pilot control ke ruangan kontrol dan kita akan membaca pergerakan stres di badan tekan tersebut sehingga kita akan melihat apabila kemungkinan benar berlebih atau stres yang terjadi sangat tinggi gitu. Nah, kita bisa punya datanya, jadi kita bisa berhati-hati dan bisa juga menggunakan sistem alarm gitu ya dengan mengkombinasikan yang dengan menggunakan structural health monitoring atau pantauan kesehatan struktur dari badan tekan kapal selam. Ada buku Fidosik untuk mechanics of material dan 4 sampai 8 adalah beberapa media massa yang mengutip riset ini. Oke, demikian paparan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
Semoga ini bermanfaat dan kita bisa juga melakukan riset kembali bersama. Pertama karena kita sudah di BRIN ya, karena tidak terlalu banyak untuk riset militer. Padahal ini cukup menjanjikan sebenarnya dengan teman-teman dari Angkatan Laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.